Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang budiman. Perlu diketahui bahwa tidak semua perempuan dapat dipersunting oleh laki-laki untuk dijadikan istri. Kenapa demikian? Karena Allah telah menggariskan bahwa ada sekian perempuan yang haram untuk dinikah. Mereka inilah yang disebut dengan al-muharramat. Siapa saja mereka itu? Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في خجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Setelah kita menyimak Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada 14 wanita, 14 perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Yang pertama adalah ibu kandung, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi atau saudara ayah perempuan, yang kelima bibi saudara ibu perempuan, yang keenam keponakan anak perempuan saudara laki-laki, yang ketujuh keponakan anak perempuan saudara perempuan, yang kedelapan perempuan yang menyusui, yang kesembilan saudara perempuan sepersusuan, yang ke-10 ibu mertua, yang ke-11 anak tiri jika istri sudah digauli. Kalau belum digauli kemudian cerai, maka anak tiri tadi boleh dinikahi. Yang ke-12 menantu istri dari anak kandung. Yang ke-13 menikahi 2 orang perempuan bersaudara secara bersamaan. Dan yang ke-14 menikahi perempuan yang sudah bersuami. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi atau al-muharramat minan nisa dalam fikih kemudian dikenal dengan mahram. Apa artinya mahram itu? Dalam kitab Lisanul Arab, mahram atau dzul mahram berarti man la yahillu lahu nikahuha, yakni seorang laki-laki tidak halal untuk menikah dengannya.
Para ulama fikih kemudian membagi mahram menjadi mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah perempuan yang haram dinikahi selamanya karena memiliki sifat melekat yang tidak bisa dihilangkan. Mahram mu'abbad ini disebabkan karena pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan atau musyawarah, dan yang ketiga karena persusuan. Sedangkan mahram mu'aqqad adalah perempuan yang haram dinikahi tapi tidak selamanya karena perempuan ini memiliki sifat yang tidak melekat dan bisa hilang. Mahram mu'abbad karena nasab atau perempuan yang haram dinikahi selamanya karena nasab itu ada 7. Yang pertama, ibu kandung, nenek dan terus ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung, cucu perempuan dan terus ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung, seayah maupun seibu. Yang keempat, bibi, saudara perempuannya ayah dan ke atasnya. Yang kelima, bibi, saudara perempuan ibu dan ke atasnya. Yang keenam, keponakan, anak saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan anak saudara perempuan. Mahram mu'abbad karena musyawarah atau perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan perkawinan ada 4. Yang pertama, ibu mertua dan terus ke atas meski belum dukhul atau belum berhubungan suami istri. Yang kedua, istri ayah atau ibu tiri meski belum dukhul atau belum berhubungan suami istri. Yang ketiga, anak perempuan bawaan istri atau anak tiri kalau sudah dukhul atau sudah berhubungan suami istri. Jika belum dukhul atau belum berhubungan suami istri lalu bercerai, maka anak tiri tersebut boleh dinikahi. Yang keempat, menantu anak perempuannya, cucu perempuannya dan terus ke bawah. Kemudian mahram mu'abbad karena hubungan persusuan atau perempuan yang haram dinikahi selamanya karena adanya hubungan persusuan. Ini juga ada 7. Yang pertama, perempuan yang menyusui. Yang kedua, ibunya perempuan yang menyusui. Yang ketiga, ibu suami dari perempuan yang menyusui. Yang keempat, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui. Yang kelima, saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui. Yang nomor 6, anak perempuan dari perempuan yang menyusui. Dan yang ketujuh, saudara sepersusuan. Selanjutnya, mahram mu'aqqad, yakni perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Yang pertama adalah perempuan yang masih bersuami. Yang kedua, saudara perempuannya istri dalam kurung ta'addud atau poligami. Artinya seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, maka saudara dari perempuan itu tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, bibinya istri, ta'addud atau poligami. Artinya seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, maka bibi dari perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Di samping itu masih ada beberapa keadaan yang menjadikan seorang laki-laki dilarang untuk menikahi perempuan sebagaimana tersebut di bawah ini. Yang pertama, menikahi janda yang masih dalam masa iddah. Yang kedua, menikahi perempuan yang sedang ihram. Yang ketiga, memperistri budak lebih dari 4 orang. Yang keempat, budak laki-laki tidak boleh beristri lebih dari 1 orang atau poligami. Yang kelima, laki-laki merdeka tidak boleh poligami lebih dari 4 orang. Catatan, jika penyebab haramnya hilang, maka larangan akan dengan sendirinya menghilang. Berarti seorang laki-laki yang sebelumnya dilarang menikahi perempuan tersebut menjadi diperbolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan, masalah al-muharramat atau perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi dijelaskan dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Dalam pasal 8 dijelaskan
perkawinan dilarang antara dua orang yang A. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, B. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. D. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan. E. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam pasal 9, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 undang-undang ini. Dalam pasal 10 dijelaskan, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Mengenai al-muharramat atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi, baik yang haram dinikahi untuk selamanya maupun yang haram dinikahi untuk sementara waktu, itu perlu diketahui oleh kita semua agar tidak terjadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada keraguan mengenai seorang perempuan itu termasuk perempuan yang haram dinikahi atau tidak, maka jangan segan-segan untuk bertanya kepada orang yang memahami masalah tersebut, atau bisa saja datang ke kantor urusan agama untuk meminta penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.